Pada tahun 1940, ada seorang wanita yang bernama Florinda sedang mengunjungi tempat tinggal seorang dokter. Dari jendela kecil yang ada di sebelah pintu masuk, Florinda bisa melihat kalau dokter itu sedang asik berdansa mesra dengan seorang wanita sambil diiringi musik dari sebuah record player. Karena Florinda punya urusan penting nih dengan si dokter, Florinda langsung mengetuk pintunya. Begitu dia ketok, record playernya ini tiba-tiba berhenti dan hening seketika. Florinda ini diam dulu sebentar, lalu beberapa detik kemudian dia mengetuk pintu lagi sambil bilang, "Halo Pak Dokter, saya tahu Bapak ada di dalam rumah. Please izinkan saya masuk. Ada yang saya ingin bicarakan mengenai adik saya." Gak lama pintunya tuh terbuka tuh, sedikit banget. Dan dari celah pintu ini muncul wajah dari sang dokter. Florinda pada saat itu langsung bilang ke dokter kayak, "Pak Dokter, kayaknya ada yang mesti kita bicarakan nih mengenai adik saya." Florinda yang belum selesai ngomong ini langsung dipotong tuh sama jawaban sang dokter. Pada saat itu sang dokter menjawab dengan tegas, "Tidak." Dengan cepat, sang dokter langsung menutup pintu dan menguncinya. Pas ini ya, Florinda terdiam dengan wajah yang shock. Tapi dia terdiam bukan karena ditolak mentah-mentah oleh sang dokter, melainkan karena alasan yang lebih mengerikan. Alasan Florinda terdiam adalah ternyata dari celah pintu yang dokter buka tadi, dia bisa melihat kalau wanita yang sedang berdiri di belakang dokter, yang beberapa momen tadi sedang berdansa dengan sang dokter adalah adiknya Florinda. Yang paling mengerikannya adalah adiknya Florinda diketahui 7 tahun yang lalu sudah meninggal. Nah, bagaimana bisa tuh adiknya Florinda yang udah 7 tahun meninggal ini sekarang berdiri dan berdansa dengan dokter? Apakah dokter ini beneran bisa menghidupkan adiknya Florinda? Tapi sebelum kita masuk ke detail kisah nyata mengerikan kali ini ya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe terus juga nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Sebelum gue lanjutin cerita yang tadi ya, gue mau ceritain dulu nih sedikit background dari sang dokter tadi. Jadi, pada tahun 1989, ada seorang anak kecil berumur 12 tahun yang bernama Karl Tanzler. Diketahui, Karl pada saat itu tinggal bareng keluarganya di kota Dresden, Jerman. Dia menghabiskan masa kecilnya seperti anak laki-laki pada umumnya. Semuanya normal-normal aja. Namun, pada suatu malamnya, dia mendapatkan sebuah mimpi aneh yang mengubah pandangan hidupnya. Di dalam mimpinya itu, diceritakan dia tahu-tahu ada di sebuah tempat yang bener-bener gelap. Di sekelilingnya itu nggak ada apa-apa kecuali gelap dan hitam aja. Nggak lama dari kegelapan muncul penampakan seorang wanita misterius. Wanitanya ini memiliki rambut panjang berwarna hitam dan dia mengenakan baju gaun pengantin berwarna putih. Wanitanya ini perlahan-lahan kayak melayang gitu menghampiri Karl. Begitu jarak Karl dengan wanita ini sudah dekat ya, wanita ini langsung memperkenalkan dirinya. Wanita ini bilang kalau dia adalah seorang bangsawan dari Jerman yang bernama Kontes Anna Constantia von Brockdorff. Sedikit informasi ya, Kontes Anna Constantia von Brockdorff ini adalah orang yang beneran ada. Kalau lo search nama dia yang panjang tadi ini, lo bakal mendapatkan informasi bahwasannya dia adalah seorang dayang yang menjadi wanita bangsawan karena menikah dengan Di Augustus, Raja Polandia yang menjabat di tahun 1706 sampai 1713. Nah, setelah memperkenalkan dirinya ya, Kontes Anna ini bercerita bahwa dia merupakan nenek moyang jauh dari Karl. Pada saat itu, Kontes Anna juga menjelaskan bahwa maksud dia mendatangi Karl di alam mimpi ini adalah Kontes Anna mempunyai pesan penting untuk Karl. Kontes Anna lalu dengan secara ajaibnya ya memunculkan satu sosok wanita di sampingnya. Satu sosok wanita ini terlihat cantik banget, masih muda, tapi ekspresinya tuh terlihat kayak lagi sakit, putus asa, dan bersedih. Setelah itu ya Kontes Anna bilang ke Karl bahwa suatu hari nanti lo bakalan bertemu dengan wanita cantik ini dan dia bakalan sangat membutuhkan bantuan lo. Maka dari itu Kontes Anna meminta kepada Karl untuk menolong wanita ini sekuat tenaga menggunakan berbagai macam cara apapun. Gak lama Karl terbangun dari mimpinya. Pas itu dia keringat dingin dan juga bingung. Dia merasa mimpinya tadi itu bukanlah mimpi yang biasa karena somehow mimpinya ini kok detail, jelas, dan penuh penekanan. Dan bener banget, untuk beberapa momen dalam hidupnya ya, mimpinya ini terus-terusan muncul beberapa kali. Dan setiap kali mimpinya ini muncul, pesannya selalu sama, Karl mesti menyelamatkan wanita ini. Saking seringnya mimpi ini muncul, Karl sampai ingat persis tuh wanita yang mesti Karl tolong. Dia ingat persis wajahnya tuh seperti apa, kulitnya juga bagaimana, postur tubuhnya, rambut, hingga cara berjalannya. Ini Karl semuanya ingat. Beberapa waktu pun berlalu dan Karl yang tadinya masih anak-anak sekarang sudah beranjak dewasa. Hidupnya Karl pada tahap ini relatif normal-normal aja, walau sesekali dia masih memimpikan wanita misterius yang mesti dia selamatkan. Lalu pada tahun 1920, Karl diketahui menikah dengan seorang wanita yang bernama Doris
Shaver. Menurut Carl, Doris ini sebenarnya bukanlah wanita yang dia mimpikan untuk ditolong. Beda orang. Walaupun begitu, Carl cinta sama wanita ini dan pada akhirnya pasangan Carl dan Doris ini menikah dan dikaruniai 2 orang anak. Sayangnya kedua anaknya ini meninggal dunia dikarenakan penyakit difteri. Selanjutnya pada tahun 1926, Carl dan istrinya itu bermigrasi ke Amerika Serikat untuk mengejar The American Dream. Carl dan istrinya tinggal dulu untuk sementara di sebuah kontrakan yang ada di kota Florida, Amerika Serikat. Namun setelah 1 tahun, Carl dengan istrinya itu bercerai akibat perselisihan hebat. Akibat dari perceraian ini, Carl memutuskan untuk keluar dari kontrakan dan memutuskan untuk hidup mandiri. Lalu di sekitaran tahun 1927, Carl diketahui bekerja sebagai seorang teknisi radiologi X-ray di sebuah rumah sakit marinir, masih di kota yang sama, yaitu Florida, Amerika Serikat. Kehidupannya Carl berjalan dengan normal dan biasa aja. Carl pada tahap ini ya hidup sendirian, mandiri, dan bekerja dengan tekun dan juga profesional. Sampai pada tanggal 22 April tahun 1930, ketika Carl sedang bekerja di rumah sakit, dia didatangi oleh seorang wanita parubaya. Wanita parubayanya ini gue sebut aja dengan sebutan Fulana. Nah, Ibu Fulana itu meminta tolong kepada Carl untuk meronsen paru-paru anak perempuannya. Seperti biasa, Carl mencatat tuh seluruh informasi dari wanita ini. Urusan administrasi lah. Nah, begitu anak dari Ibu Fulana masuk ke ruang X-ray, Carl langsung terdiam dengan wajah yang bingung bercampur dengan shock. Hal ini bisa terjadi karena wanita yang baru aja masuk ini persis seperti wanita misterius yang minta untuk ditolong, yang sering muncul di mimpinya Carl. Wajah, perawakan, senyum, warna rambut, cara berjalan, postur tubuh, semuanya sama, semuanya persis dengan apa yang selama ini Carl mimpikan. Carl ini sempat terdiam dulu. Dia kayak takjub dengan pertemuan ini. Nah, begitu Carl sudah sadar lagi, Carl langsung memfokuskan seluruh perhatiannya ke wanita ini. Pokoknya perlakuannya tuh beda banget lah. Perlakuan Carl ini itu kayak menspesialkan banget si wanita ini. Dia tuh kayak heboh sendiri. Dia kayak, ayo masuk sini. Ayo kita periksa dulu, kita X-ray dulu. Carl bahkan pada saat itu ya sempat bilang ke Ibu Fulana dengan kalimat, udah Ibu tenang aja, nggak perlu khawatir. Pokoknya saya akan melakukan apapun sekuat tenaga saya untuk menyembuhkan anak Ibu. Ibu Fulana yang mendengar omongan dari Carl ini kayak bingung aja, tapi terima-terima aja. Kayak, wow, oke, kita ini cuman minta di X-ray loh, tapi lo kayaknya begitu banget ya, kayak lebay banget ya. Mungkin pelayanan di rumah sakit ini emang bagus banget ya. Jadi ya udahlah ya. Ya udah, Ibu Fulana yang rada kebingungan ini berusaha ramah lah dengan kehebohannya Carl. Ibu Fulana pun di sesi-sesi pemeriksaannya ini memperkenalkan putrinya kepada Carl. Nah, ternyata wanita ini bernama Maria Elena Milagro de Hoyos, atau biasa dipanggil dengan Elena. Pada saat mereka berkenalan, umurnya Elena ini masih berumur 21 tahun. Diketahui ya, Elena juga mempunyai 2 orang perempuan yang merupakan saudara kandungnya. Selain itu juga dikabarkan Elena adalah seorang janda yang ditinggal oleh suaminya sesaat setelah Elena mengalami keguguran. Nah, pada saat itu Elena pergi ke rumah sakit untuk meminta di X-ray paru-parunya karena dia sering mengalami gejala batuk parah dan juga demam. Harapannya Elena adalah begitu hasil X-ray-nya muncul, ketahuan deh tuh Elena sebenarnya sakit apa. Setelah mereka berkenalan, setelah mereka diperiksa, Elena dan Ibu Fulana pamitan pulang tuh. Mereka pun berpisah dengan Carl dan menjalani kehidupannya masing-masing. Beberapa hari kemudian, hasil ronsennya Elena itu keluar. Hal ini merupakan malapetaka dan fatal bagi Carl, Elena, dan juga keluarganya. Pasalnya, Elena didiagnosis dengan penyakit tuberkulosis atau TBC. Oke, mungkin di zaman sekarang TBC adalah penyakit yang biasa dan pengobatannya tuh udah ada dan udah canggih. Tapi di zaman itu ya, di tahun 1930-an, TBC merupakan death sentence atau penyakit yang menakutkan karena belum ditemukan obatnya. TBC juga dikenal sebagai penyakit yang banyak merenggut nyawa manusia. Bahkan saudara iparnya Elena ini meninggal juga akibat TBC. Carl yang memberitahu diagnosis ini ke Elena di satu sisi patah hati karena wanita yang dia mimpikan selama hidupnya ini sebentar lagi mungkin bakalan meninggal dunia. Tapi di satu sisi lain, Carl kayak ingin menjaga amanah dari mimpinya. Carl pada saat itu berjanji kepada dirinya sendiri akan menyelamatkan Elena dengan segala macam cara. Ya udah deh, untuk beberapa bulan kemudian, Carl dengan seluruh pengetahuan medisnya yang dia pelajari secara otodidak itu berusaha merawat dan menyembuhkan Elena dengan berbagai macam obat herbal, terapi, peralatan medis, dan lain sebagainya. Carl juga sempat tuh rajin pergi ke rumah keluarganya Elena setiap hari. Saking seringnya dan juga saking perhatiannya Carl kepada Elena,
Elena, ibu Fulana, dan juga saudara-saudara kandungnya Elena ini udah menganggap Carl sebagai keluarga. Sejauh ini ya, keluarganya Elena itu masih menganggap tindakannya Carl itu atas dasar cinta pada pandangan pertama. Carl juga dilihat sebagai seorang pria yang sedang tulus jatuh cinta kepada seorang wanita yang mengalami sakit parah yang mungkin sebentar lagi bakalan meninggal dunia. Carl bahkan juga menghujani Elena dengan berbagai macam hadiah, perhiasan, pakaian, supaya Elena yang semakin lama semakin parah sakitnya ini sedikit tertawa, sedikit terhibur. Di beberapa momen juga, Carl diduga sempat menyatakan cintanya kepada Elena. Namun sayangnya, Elena tak pernah membalas. Alasan Elena tak pernah membalas atau menjawab cintanya Carl karena Elena sendiri merasa tidak pantas dengan seluruh kebaikannya Carl. Dia juga tidak percaya diri karena Elena tahu diri lah ya kalau umurnya tuh semakin hari semakin pendek. Terlepas dari semua upaya fisik dan psikologis yang dilakukan oleh Carl, Elena akhirnya menyerah dengan TBC-nya. Dia meninggal dunia pada bulan Oktober tahun 1931, setahun setelah dia dinyatakan menderita TBC. Elena pada saat itu meninggalkan keluarganya dan juga Carl, lelaki yang selama ini setia mendampinginya dan mencintainya. Keluarga dan kerabatnya pada berkabung dengan meninggalnya Elena, terutama Carl. Carl tidak hanya bersedih atas meninggalnya Elena, tapi dia juga merasa bersalah banget karena Carl dirasa tidak bisa menjaga amanah yang ada di dalam mimpinya. Saking merasa bersalahnya dirinya terhadap meninggalnya Elena, Carl bersikeras untuk membuat mausoleum untuk kuburannya Elena. Buat yang belum tahu, mausoleum adalah semacam bangunan besar gitu yang berdiri di atas kuburan yang biasanya digunakan sebagai monumen peringatan. Kebetulan harga mausoleum itu termasuk mahal. Walaupun begitu, Carl bilang ke keluarganya Elena kalau seluruh biaya pembuatan mausoleum ini bakalan ditanggung oleh Carl. Carl juga menambahkan kalau dia bakalan memesan kunci khusus untuk mausoleum yang hanya dipegang oleh dirinya dan juga keluarganya Elena. Setelah pembangunan mausoleum ini selesai, Carl selama 2 tahun selanjutnya hampir setiap hari dia datang berlutut di dalam mausoleumnya kuburannya Elena buat minta maaf karena dia kayak nggak bisa menyelamatkan nyawanya Elena. Kan kunci mausoleumnya itu satu dipegang sama Carl dan satu lagi dipegang keluarga Elena. So otomatis karena Carl megang kuncinya, dia bisa keluar masuk tuh ke mausoleum sesuka hatinya Carl. Awalnya keluarganya Elena ini memaklumi lah. Mungkin Carl ini emang segitu cintanya ya sama Elena. Jadinya pas Elena meninggal dunia, Carl jadi sakit hati banget. Mereka pun juga menjelaskan berkali-kali kalau Elena meninggal karena ya takdir, bukan karena kesalahan atau kegagalannya Carl. Toh Carl juga udah berusaha sebisa mungkin mensupport segala macam materi dan emosi ke Elena di hari-hari terakhirnya. Keluarganya Elena ini berterima kasih banget loh dengan Carl dan menyarankan Carl untuk move on dengan kehidupannya masing-masing. Walaupun sudah diperingati berkali-kali ya, Carl masih aja tuh terus-terusan terobsesi datang ke kuburannya Elena untuk berduka, untuk menangis, untuk meminta maaf ke Elena. Dia terus melakukan ini sampai sekiranya 5 tahun ke depan. Jadi bisa dibilang selama 7 tahun terakhir ya, Carl bolak-balik tuh ke kuburannya Elena. Pada momen ini, keluarganya Elena itu mencapai titik puncak kerisihan. Mereka tahu kehilangan orang yang dicintai itu bisa bikin sakit hati, tapi Carl, lo berlebihan banget. Ya udah deh, keluarganya Elena pada akhirnya memutuskan untuk meminta kembali kunci mausoleum kuburannya Elena. Nah, pada hari itu, salah satu adik kandungnya Elena yang bernama Florinda pergi ke tempat tinggalnya Carl. Seperti yang gue ceritain di awal video tadi ya, Florinda datang ke rumahnya Carl dan pas itu Florinda melihat dari celah jendela kecil kalau Carl lagi berdansa dengan seorang wanita. Florinda itu ngetok-ketok pintu rumahnya dan gak lama pintunya terbuka sedikit. Begitu pintunya terbuka sedikit, Florinda menjelaskan tuh maksud kedatangannya baik-baik. Carl dengan tegas langsung menolak permintaannya Florinda, menutup pintu rumahnya dan menguncinya. Di momen ini ya, Florinda terdiam bisu antara kaget dan juga bingung karena dari celah pintu yang tadi dibuka oleh Carl, dia bisa melihat kalau di belakangnya Carl itu ada wanita yang sedang berdiri. Wanita yang ada di dalam rumahnya Carl adalah Elena, adik kandungnya yang sudah meninggal sejak 7 tahun yang lalu. Begitu Florinda tersadar kembali, dia langsung buru-buru tuh balik dan menghubungi polisi. Singkat cerita, polisi mendapati itu keterangan dari Florinda beserta juga keluarganya. Setelah polisi paham dengan situasi ini, Florinda dan keluarganya Elena pergi tuh ke mausoleum kuburannya Elena berbarengan dengan polisi. Pas mereka membuka mausoleumnya, pas mereka gali lagi nih kuburannya Elena, yang mereka semua lihat adalah kuburannya Elena kosong. Ketika mereka mendapati kuburannya Elena ini kosong, mereka semua bingung. Ini kemana jenazahnya Elena? Apa dia benar masih hidup? Apa yang sebenarnya terjadi? Satu-satunya petunjuk yang tersisa dan mesti diperiksa adalah tadi itu tuh penampakannya Elena yang menari-nari dengan Carl. Ya udah deh, mereka semua pergi tuh ke rumah Carl untuk meminta kejelasan. Pas sampai di sana, mereka semua mengetuk-ketuk pintu rumahnya Carl. Dirasa Carl ini didatengin oleh banyak polisi ya. Carl pasrah aja tuh ketika keluarganya Elena dan polisi itu masuk ke dalam rumahnya
Carl. Di sana mereka memang bertemu dengan Elena yang sedang tiduran di kasur. Tapi bentukannya ini aneh. Gua nggak bisa jelasin bentukannya dengan detail, tapi seperti yang lo lihat, Elena ini bentukannya sekarang seperti boneka berukuran dewasa yang memakai gaun. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata boneka yang mirip Elena ini di dalamnya adalah jenazahnya Elena. Turn out, Carl menghidupkan jenazahnya Elena dengan cara mengubah Elena menjadi semacam boneka. Polisi pun lalu mengamankan Carl untuk dimintai keterangan. Nah, berikut ini nih adalah apa yang sebenarnya sekiranya terjadi kepada Elena. Jadi, pada bulan April tahun 1933, sekitar 2 tahun setelah meninggalnya Elena, Carl masih aja tuh berkunjung ke mausoleumnya Elena untuk meminta maaf, menangis, bersedih, dan juga berkabung. Pada saat kunjungan rutinnya ini, menurut kesaksiannya Carl, dia mendengar suara dari kuburannya Elena bahwa Elena ini meminta tolong. Carl bercerita bahwa Elena tuh meminta tolong ke Carl karena Elena tidak betah tiduran di kuburan sendirian. Maka dari itu, pada malam harinya ketika mausoleum dan juga warga sekitaran pada tidur ya, Carl menggali lagi kuburannya Elena dan membawa tubuhnya Elena menggunakan gerobak. Begitu udah sampai rumah, Carl lalu mencari sejumlah trik supaya jenazahnya Elena ini tuh yang sudah membusuk itu tetap utuh. Dia plester beberapa tubuhnya Elena sambil juga dia lapisi dengan lilin di wajahnya. Hasil tubuh dan wajahnya ini terbentuk mulus gitu seperti boneka. Selain itu juga, supaya matanya Elena menjadi utuh kembali, Carl masukin tuh bola mata palsu yang terbuat dari mainan di soket matanya Elena. Carl juga masukin kain atau busa gitu ke dalam tubuhnya Elena supaya bentukannya tubuh ini tuh kayak terlihat kembali, dan juga memakaikan kepalanya Elena itu dengan rambut palsu. Begitu sekiranya tubuh Elena ini sudah menjadi utuh kembali, Carl lalu posisikan punggung Elena dengan benang dan kayu sedemikian rupa supaya Elena itu kalau duduk atau berdiri itu bisa di posisi yang tegak. Carl juga memakaikan tubuhnya Elena dengan gaun, sarung tangan, dan perhiasan supaya Elena ini kembali cantik. Untuk menghilangkan bau dari tubuhnya Elena ya, Carl selalu aja menyemprotkan parfum, ekstrak bunga, disinfektan, dan juga bahan pengawet. Jadinya selama 5 tahun selanjutnya, tubuhnya Elena ini sebenarnya udah gak ada di kuburannya, melainkan tinggal dan tidur bareng dengan Carl. Di beberapa momen ya, Carl itu menganggap kayak Elena tuh masih hidup. Dia sesekali mendudukkan Elena gitu di kursi, sambil juga diajak ngobrol, selayaknya orang yang masih hidup. Sesekali Carl berdansa dengan tubuhnya Elena layaknya pasangan muda-mudi yang lagi dimabuk cinta. Di samping itu, walaupun tubuhnya Elena ini sudah hidup di rumahnya Carl selama 5 tahun, dia masih aja tuh sering ke kuburannya Elena untuk berkabung. Menurut kesaksiannya Carl ya, setelah diinterogasi lebih lanjut, Carl melakukan hal ini, semua ini ya, karena dia ingin mengirimkan tubuhnya Elena itu ke stratosfer supaya Tuhan dapat menghidupkannya kembali. Belum sempat dia lakukan, Carl udah ditangkap duluan oleh keluarganya Elena atas dasar kejahatan pengerusakan kuburan. Setelah Carl ditangkap, dia diperiksa kejiwaannya dan hasilnya adalah Carl ini masih waras dan layak untuk diadili. Namun, terlepas dari apa yang Carl sudah lakukan, dia dinyatakan bebas dari kejahatannya karena ada yang namanya statute of limitation. Statute of limitation semacam tanggal kadaluarsa untuk sebuah kasus. Jadi kalau lo ingin mempersalahkan sebuah kasus tapi kasusnya ini kejadiannya udah melampaui batas kadaluarsa, pengadilan itu tidak bisa menghukum si pelaku. Sementara itu, tubuhnya Elena ini sempat dipajang di rumah duka setempat di mana hampir 7.000 orang per harinya datang untuk melihat Elena yang dihidupkan kembali. Sampai akhirnya tubuhnya Elena dikubur untuk yang kedua kalinya di sebuah makam yang dirahasiakan oleh keluarganya Elena. So, itu tadi adalah cerita tentang seorang dokter yang berhasil menghidupkan kembali seorang wanita. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor lainnya, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena di sana gue ngebahas kisah nyata mengerikan tentang orang-orang yang menghilang di gunung secara misterius. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.